Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, yaitu pada ERD Entity Relation Diagram, Ibu akan menjelaskan secara detail sesuai dengan permintaan adik-adik ya, dimana Ibu telah upload materi ini sebelumnya di kelas psikologi kita. Namun banyak pertanyaan yang muncul karena ada beberapa hal yang adik-adik kurang dipahami. Di sini Ibu akan membantu adik-adik untuk memperjelas bagian titik yang adik-adik tidak paham. Baik, ERD ini merupakan notasi grafis dalam pemodelan data konseptual yang mendeskripsikan hubungan antara penyimpanan. Di dalam ERD digunakan untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Dengan ERD, kita dapat menguji model dengan mengabaikan proses yang harus dilakukan. ERD menjawab pertanyaan seperti data apa yang diperlukan, bagaimana data yang satu berhubungan dengan yang lainnya. Jadi ERD ini nantinya akan menggambarkan bagaimana proses dalam sebuah produk yang akan adik-adik buat. Untuk apa ERD ini? Yaitu untuk menjawab apa-apa bagian yang adik-adik perlukan ketika akan melakukan perancangan dalam basis datanya, bagaimana modelnya dalam melakukan penggambaran atau membuat sebuah interface di dalam model perancangan adik-adik, dan untuk menjawab juga bagaimana data antara yang satu dan yang lainnya bisa saling terhubung, karena otomatis dalam pembuatan struktur data itu kita harus mengetahui hubungan antara yang satu dan yang lainnya. Nanti di sini ada beberapa bentuk model di dalam struktur data, penghubungan antara data yang satu dan data yang lainnya. Oke, itulah tadi ini pengantar apa sih sebenarnya ERD dan untuk apa ERD. Baik, kalau umpamanya ada yang bertanya apakah ERD ini penting untuk dibuat ketika akan membuat sesuatu program atau akan merancang sesuatu program. Iya, ini untuk mempermudah adik-adik merelasikan antara struktur data yang satu dan yang lainnya. Baik, kita lihat notasi simbol ERD. Untuk apa notasi simbol ERD ini? Kalau adik-adik tidak memahami dari awal notasi simbolik dari ERD, otomatis adik-adik tidak akan mungkin mampu untuk mendesain, karena ketentuan dalam ERD itu ada. Apa yang disebut dengan ketentuan, yaitu kita harus mengetahui kapan ketika rotasinya atau notasinya dia berbentuk himpunan entitas, dan kapan ketika notasi simboliknya itu berbentuk atribut, dan kapan ketika himpunan relasi ini bisa bekerja dan arah linknya kemana. Jadi ada 4 notasi simbolik dari ERD yang perlu adik-adik pahami, yaitu yang mana yang disebut dengan himpunan entitas, mana atribut, mana himpunan relasi, dan mana link. Ketika adik-adik bisa membedakan antara notasi simbolik ERD ini, adik-adik akan mudah di dalam pembuatan desain dari ERD tersebut. Jadi inti pokoknya di sini ya, kita harus memahami notasi simbolik ERD dulu. Ketika adik-adik sudah memahami perbedaan antara satu dan yang lainnya antara notasi simbolik ERD ini, yakin dan percaya adik-adik sangat mudah dalam perancangan ERD. Oke, kita lihat selanjutnya. Notasi ERD, entitas. Kita lihat dulu notasi ERD untuk entitas. Entitas ini dia seperti apa sih sebenarnya? Jadi entitas ini adalah suatu objek yang dapat diidentifikasi dalam lingkungan pemakai, sesuatu yang penting bagi pemakai dalam konteks sistem yang akan dibuat. Contohnya pelanggan, mahasiswa, pekerja, mobil, dan lain-lainnya. Jadi entitas ini adalah memperlihatkan siapa kita.
Isi itu adalah simbolik utamanya siapa kita sebenarnya. Contohnya di sini adalah pekerja. Jadi entitasnya adalah pekerja. Atau kalau kalian kurang paham dengan kata pekerja, diri kalian ini bertindak seperti apa yang harus kalian lakukan, kalian memberikan relasi apa. Contohnya Lutfi. Lutfi adalah seorang ketua himpunan. Lutfi ini memberikan perintah kepada bawahannya, artinya terjadi sebuah relasi, terjadi sebuah link antara Lutfi dengan Lulu. Contohnya, antara Lutfi dengan Lulu ada relasi? Tidak ada, karena Lutfi adalah seorang ketua dalam himpunan PTI dan Lulu adalah seorang sekretaris. Jadi relasinya ada, mereka saling membutuhkan dan relasi itu ada lagi namanya. Dia bertindak sebagai relasi apa? One to one, many to many, dan lain-lainnya. Nanti kita akan lihat lagi pemaparan berikutnya. Itu salah satu contoh dari notasi ERD entitas. Kemudian bagian B, atribut. Elemen dari sebuah entitas dan berfungsi mendeskripsikan karakter entitas. Jadi setiap ERD bisa terdapat lebih dari satu atribut. Contohnya tadi Lutfi. Apakah Lutfi hanya bisa melakukan relasi atau memberikan sebuah perintah kepada Lulu? Tidak, bukan hanya Lulu yang bisa diberikan perintah oleh Lutfi, bisa Eka. Jadi setiap cabang siapa yang bisa diperintah atau siapa yang bisa dilakukan relasi, yaitu apa yang bisa memberikan sebuah proses. Contohnya di sini item ini dia bisa melakukan relasi kemana saja, warna item, ukuran item, deskripsi item. Contohnya lagi kalau kurang paham dengan contoh ini, Lutfi bisa berhubungan ke bendahara, Lutfi bisa berhubungan ke sekretaris, Lutfi bisa berhubungan dengan bagian humas. Jadi itu salah satu contoh ketika bertindak sebagai atribut. Kemudian bagian C, relasi atau hubungan. Menunjukkan adanya hubungan atau relasi di antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Contohnya di sini kalian bisa lihat, yaitu mahasiswa dan kuliah. Artinya ada komponen relasi mahasiswa dengan kuliah. Di sini kita memperlihatkan mahasiswa dia bisa melakukan apa? Mahasiswa tujuannya apa? Mahasiswa dia harus bagaimana? Dia harus melakukan proses kuliah. Artinya mahasiswa ini mengikuti kuliah. Kemudian mahasiswa ini harus memiliki apa sebenarnya? Seorang mahasiswa, dikatakan seorang mahasiswa ketika dia terdaftar di Forlap, contohnya Forlap Dikti. Bagaimana diakui bahwa dia terdaftar di Forlap Dikti adalah ketika dia memiliki nomor induk mahasiswa, yaitu NIM. Kemudian apakah ada nama yang sama antara nomor induk mahasiswa? Tidak. Nama bisa sama tetapi nomor induk tidak akan sama. Contohnya Nur Alam. Nama Nur Alam ini kan banyak. Contohnya dalam satu kelas atau satu angkatan ada 2 Nur Alam. Apakah nomor induk mahasiswanya sama? Tentu tidak. Ketika sama, itu akan terjadi sebuah sebuah koneksi di mana ini terbaca tidak valid. Jadi artinya satu nama ini harus memiliki satu nomor induk mahasiswa. Jadi kita harus mengetahui dulu siapa kita. Kemudian kuliah ini harus apa? Kalau kita akan mengikuti kuliah, kita harus tahu kita mengikuti kode mata kuliah apa, kita mengikuti nama mata kuliah apa. Kemudian mengikuti di sini apa yang terjadi, relasi apa atau hubungan apa, yaitu kode mata kuliah, nomor mahasiswa dan nama mahasiswa. Itu yang akan
terjadi nantinya dalam prosesnya. Kalau bagian kuliah kalian pasti sudah paham untuk bagian kuliah. Kenapa Ibu anggap kalian paham dengan kuliah ini? Karena kita tidak mungkin ikut dalam suatu perkuliahan ketika kita tidak mengetahui contohnya siapa dosennya dan apa mata kuliahnya ya. Jadi saya kira kalian paham untuk bagian kuliah ini. Untuk contoh relasi antar tabel. Jadi contoh relasi antar tabel ini kita harus memetakan. Tadi kan ada bagian-bagiannya, yaitu contohnya tabel mahasiswa. Jadi TB itu adalah tabel ya, kita singkat tabel mahasiswa. Dalam relasi antar tabel dia tidak bisa menggunakan spasi dalam penulisannya, yaitu bagian judulnya. Jadi TB underscore mahasiswa. Jadi di sini apa saja komponen-komponen pada tabel mahasiswa kita bisa masukkan. NIM-nya siapa, namanya siapa, alamatnya siapa. Kemudian tabel mata kuliah, kode mata kuliahnya apa, SKS-nya apa. Jadi apa-apa yang ada dalam tabel mahasiswa itu yaitu apa yang kamu nanti akan inputkan. Contohnya kamu akan menginput data-data mahasiswa prodi PTI. Tabel mahasiswanya kan bukan cuma satu orang saja yang ada di dalam, tapi banyak orang yang nantinya kamu akan input. Jadi silahkan masukkan di tabel mahasiswa siapa-siapa. Kode mata kuliah yang kalian akan inputkan pada produk kalian apa saja, silahkan dimasukkan. Oke. Ini tabel penghubungnya apa? Tabel nilai, contohnya NIM, kode mata kuliah, nilai angka, nilai huruf, silahkan dimasukkan. Jadi ini disesuaikan dengan produk kalian untuk bagian tabel-tabelnya. Sekarang kita lihat kardinalitas atau derajat relasi. Ini yang terpenting dalam proses relasi. Jadi kita akan menentukan kita masuk pada relasi apa sih sebenarnya, karena dalam relasi ini ada 4 macam relasi yang terjadi. Jadi kardinalitas relasi ini dia menunjukkan jumlah maksimal entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lainnya. Ada 4. Yang pertama itu gambarnya untuk mapping kardinalitasnya itu seperti ini ya. Kalau one to one dia bentuknya seperti ini. Kalau didefinisikan secara penglihatan sih ini menunjukkan bahwa one to one itu menunjukkan relasi satu. Artinya relasi A melakukan proses, relasi ke B hanya satu arah. Contohnya kalau one to many, relasi A bisa terjadi 2 kemungkinan relasi. Contohnya A1 bisa berelasi B1, B2, dan A2 bisa berelasi B3, B4, dan bisa juga terjadi cuma 1 kali relasi antara A3 dengan B5. Kemudian kalau many to one, artinya relasinya itu komponen A-nya ini bisa dimasuki oleh proses B. Ada penghubungan antara proses B. Many to many artinya B1 bisa melakukan relasi ke A1, kemudian B1 bisa melakukan relasi ke A2, kebalikan dari tadi yaitu one to many. Kemudian many to one. Kalau many to many artinya dia relasinya saling bertukar. Antara A1 B1, A1 B1, B1 A2, A2 B1, B2 A1. Jadi ada relasi timbal balik kebutuhan antara si A, si B, B membutuhkan si A atau A membutuhkan si B. Itu kemudian jenis hubungan. Kalau untuk lebih pahamnya mungkin seperti ini ya. Kalau one to one, kita langsung lihat saja untuk contoh kasusnya. Untuk penjelasannya silahkan kalian baca sendiri ya. Ibu langsung jelaskan untuk contoh. Artinya supir dan mobil. Artinya di sini supir harus mengendarai mobil. Itu kan kewajiban. Jadi terjadi relasi atau hubungan 1 ke 1. Mobil ini tidak bisa jalan kalau tanpa supir ya, tentunya.
Kemudian satu ke banyak, one to many, artinya kelas ke banyak siswa. Di sini artinya si A dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas B dan tidak sebaliknya. Artinya entitas kelas ini bisa menampung banyak mahasiswa, tapi siswa tidak bisa menampung banyak kelas ya. Jadi poin A bisa berelasi lebih dari satu proses relasi, tetapi pada himpunan entitas B tidak bisa melakukan relasi ke si A. Kemudian banyak ke satu artinya many to one. Di sini A berhubungan dengan paling banyak satu entitas pada himpunan entitas B dan tidak sebaliknya, di mana setiap entitas pada himpunan entitas B dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas A. Jadi kebalikan dari proses pada poin B tadi ya, di mana siswa ini memiliki jurusan itu hanya boleh satu kali, tetapi jurusan ini bisa menampung mahasiswa banyak. Oke. Kemudian D, banyak ke banyak, many to many. Artinya siswa dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan B dan sebaliknya, di mana setiap entitas pada himpunan entitas B dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas A. Jadi siswa bisa memprogram banyak mata kuliah. Kemudian mata kuliah ini bisa diprogram banyak oleh mahasiswa, begitu sistemnya ya. Bisa mahasiswa melakukan program mata kuliah bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Mata kuliah bahasa Inggris ini bisa menampung banyak mahasiswa, begitu juga bahasa Indonesia bisa menampung banyak mahasiswa. Ini kemarin banyak pertanyaan juga ya untuk relasi ini, untuk perbedaannya gimana. Jadi di sini Ibu sudah memperjelas gimana sebenarnya hubungannya. Kalau umpamanya cara Ibu menjelaskan cepat, kalian bisa repeat again step by step setiap pernyataan yang Ibu jelaskan ya. Kemudian simbol koordinalitas ERD. Jadi ada lagi simbolnya, tadi penjelasannya. Sekarang simbol. Kalau one to one simbolnya seperti ini ya, bagian poin pertama. Kalau one to many dia bentuknya ada percabangan. Arah percabangannya itu bagian A ke B, B-nya yang bercabang tetapi A-nya tidak. Kalau many to many artinya percabangannya antara A dan B, bisa melakukan proses banyak. Kemudian kita lihat diagram ER dengan kamus data. Kamus data ini dia memberitahukan apa-apa bagian dari mahasiswa. Jadi seorang mahasiswa itu harus memiliki komponen apa sih? Contohnya NIM, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, tanggal lahir. Kemudian kuliah, kode kuliah, nama kuliah, SKS, semester. Dosen, nama dosen, alamat dosen. Kemudian mempelajari NIM, kode kuliah, indeks nilai mengajar, kode kuliah, nama dosen, waktu, tempat. Kalau untuk bagian diagram ER ini untuk kamus datanya Ibu kira sudah paham semua ya. Oke, kita lanjut ke derajat relasi minimum. Ini banyak juga yang bertanya di Ibu, apa sih Bu derajat relasi minimum ini? Oke, Ibu akan jawab. Derajat atau kardinalitas relasi itu mewakili hubungan korespondensi maksimum yang boleh terjadi antara himpunan entitas yang satu terhadap himpunan entitas yang lainnya. Kemudian derajat relasi minimum menunjukkan hubungan korespondensi minimum yang boleh terjadi dalam sebuah relasi antara himpunan entitas.
Kemudian derajat minimum boleh disertakan, boleh juga tidak. Kemudian notasi disatukan dengan derajat relasi maksimum, yaitu contohnya XY, X-nya minimal, Y-nya adalah maksimal. Di sini menunjukkan contoh relasi minimum ya, di mana mahasiswa itu bisa melakukan satu relasi, kemudian pengajaran dia bisa melakukan relasi bagaimana proses, yaitu ada 2 proses. Jadi relasi minimum ini kita harus menentukan relasi dari X-nya apa, kemudian Y-nya apa. Jadi sini sudah jelas contohnya, yaitu contohnya di sini mahasiswa itu harus memiliki apa, NIM. Kemudian pengajaran itu harus memiliki apa, NIM dan kode mata kuliah contohnya. Kemudian untuk lebih pahamnya di sini Ibu akan menyederhanakan bahasanya. Artinya dalam sebuah hubungan itu harus ada yang terjadi antara entitasnya. Contohnya ya tadi Lutfi dengan Lulu. Lutfi dengan Lulu, apa saja jaringan yang bisa mereka lakukan secara bersama. Kemudian Lutfi ketua, sebagai ketua ke bendahara, apa saja yang bisa digunakan, apa saja proses yang bisa terjadi. Itu salah satu cara menyederhanakan apa yang disebut dengan derajat relasi minimum. Jadi apa komponennya, kita menentukan dulu X minimalnya apa. X ini contohnya Lutfi ke Lulu. Lutfi kan ketua, Lulu kan sekretaris. Kira-kira apa yang dibutuhkan oleh Lutfi ke apa-apa yang bisa terjadi, pembicaraan apa atau proses apa yang bisa dilakukan Lulu atau Lutfi dengan jabatan sebagai ketua dengan sekretaris, seperti itu. Kemudian contoh relasi minimumnya seperti ini. Silahkan ditampilkan semua bagian-bagiannya. Intinya setiap bagian itu harus memiliki bagian, harus memiliki sebuah proses. Kemudian contoh studi kasusnya adalah di sini adalah sistem informasi reservasi hotel. Untuk contoh kasus ini bentuk hubungan antar entitasnya. Bisa kalian lihat-lihat dan Ibu minta untuk ujian tengah semesternya kalian membuat contoh kasus sesuai dengan judul adik-adik secara individu. Jadi untuk mata kuliah ini Ibu minta untuk dikerjakan secara individu saja, karena kalau kita mengerjakan secara kelompok saya lihat susah ya buat kalian. Jadi silahkan kalian membuat contoh kasus sesuai dengan apa yang Ibu jelaskan, dan itu yang menjadi ujian tengah semesternya adik-adik. Untuk batas pengumpulannya sendiri ya batasnya sampai hari Minggu. Nanti silahkan dicek di Schoology kapan batasnya ya, sampai tanggal berapa dan sampai jam berapa. Kalau masih ada pertanyaan yang kurang dipahami pada materi ini, silahkan bertanya, silahkan tulis nama NIM, kemudian tanggapan di kolom komentar. Silahkan kalian berikan komentar bagian mana yang kalian tidak pahami. Ibu akan usahakan memberikan jawaban semampu Ibu, dan Ibu akan diskusikan di forum WhatsApp, WA grup kita untuk lebih jelasnya. Oke, untuk pertemuan kali ini terima kasih dan semangat untuk ujian tengah semesternya. Kalau mau bekerja sama secara kelompok silakan, tetapi pelaporannya tetap individu ya, seperti biasanya. Jadi kelompok itu kita buat ya untuk saling berdiskusi antara yang lainnya, tetapi dalam pelaporannya silahkan buat sebisa kalian sendiri secara individu, karena ketika Ibu mengambil nilai ujian tengah semesternya secara
kelompok, Ibu takutnya ada yang hanya sekedar menempelkan nama saja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.